Bangunkan singa dalam dirimu. Berikut pelajaran penting dari sang raja hutan yang bisa kamu ikuti. 1. Pemberani. Singa diberi julukan raja hutan, padahal dia bukan hewan yang terkuat, bukan yang tercepat, bukan juga yang terpintar, dan bukan yang terbesar. Tapi keberanian singa lah yang membuatnya menjadi besar. Dia tidak takut pada hewan apapun yang ada di alam liar. Dia bahkan tidak takut mengejar dan menerkam mangsa yang ukurannya lebih besar darinya. Dan dia juga tidak takut jika diserang oleh hewan berukuran besar. Sebesar apapun cita-cita, impian, dan harapanmu, kejarlah sampai dia ada dalam genggamanmu. Meskipun seringkali kamu diserang dan diintimidasi oleh keadaan atau orang sekitarmu, jangan takut. Pemberani bukanlah orang tanpa rasa takut, tapi orang yang dapat melawan dan mengalahkan rasa takutnya. 2. Pantang menyerah. Singa berburu mangsanya dengan segenap kekuatannya. Dia tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan mangsanya. Ketika dia diserang dan dikepung oleh 10 musuhnya, hyena, singa akan berjuang dan melawannya sampai titik darah penghabisan. Singa pantang menyerah. Apapun yang ingin kamu capai, berjuanglah sekuat tenaga. Jika hidup ini memberimu 10 alasan, bahkan 1000 alasan yang kuat untuk menjatuhkanmu, buktikan kamu orang kuat yang akan kembali bangkit. 10 kali kamu jatuh, 10 kali kamu bangkit. 1000 kali kamu jatuh, 1000 kali kamu bangkit. Dan percayalah, kamu akan mendapati kamu yang sekarang lebih kuat dan lebih tangguh dari kamu yang kemarin. Jangan menyerah. 3. Fokus. Rusa adalah salah satu hewan yang dapat berlari dengan cepat. Bahkan kecepatannya melebihi kecepatan lari singa. Tapi kenapa rusa mudah diterkam dan menjadi santapan singa? Berdasarkan penyelidikan, ketika rusa dikejar oleh singa, rusa berlari dengan penuh ketakutan, serta suka menoleh ke belakang, sehingga kecepatan larinya semakin lambat. Sementara singa hanya fokus pada mangsanya. Dia fokus ke depan. Jika kamu terus menoleh ke belakang, kamu terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, kamu akan memperlambat langkahmu. Kamu seharusnya berjalan maju, bukan mundur. Jadikan masa lalu sebagai proses pengembangan diri, pembelajaran, dan pengalaman. Bukan untuk selalu diratapi, disesali, dan ditangisi. Ini bukan akhir dari hidupmu. Ini awal dari hidupmu. Kamu harus fokus dengan apa yang ada di depanmu sekarang. Karena masa depanmu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. 4. Tidak serakah. Singa tidak berburu lagi jika dia sudah kenyang. Meskipun rusa, kijang, atau hewan lainnya berjalan di depannya, mereka tidak akan diterkam dan dimangsa oleh sang raja hutan. Mahatma Gandhi berkata, ada kecukupan di dunia untuk kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk keserakahan manusia. Keinginan manusia itu banyak, tapi alangkah baiknya jika diimbangi dengan kebutuhan dan kemampuan. Kamu tidak akan pernah merasa puas jika kamu selalu fokus untuk memenuhi semua keinginan dan hawa nafsumu yang berlebihan. Kamu menerkam apa yang bukan milikmu dan memangsa apa yang menjadi hak orang lain dengan korupsi, menipu, merampas, merampok, bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Jadi, apakah serakah tidak boleh? Boleh. Jika kamu serakah dalam hal positif dan mendatangkan kebaikan, tentunya dalam batas wajar. Contohnya belajar, berbuat baik, dan lainnya. 5. Diam dan tenang. Singa mengaum di kondisi atau keadaan tertentu, tapi dia diam dan tenang ketika mengintai, mendekati, dan memburu mangsanya. Mereka yang fokus bekerja tidak banyak komentar dan bicara. Biarkan hasil yang berbicara.
6. Mempunyai solidaritas dan kerja tim yang baik. Singa hidup berkelompok. Mereka hewan sosial. Singa mempunyai rasa solidaritas yang tinggi, saling membantu satu sama lain untuk bertahan hidup. Singa hewan yang kuat, meskipun memang bukan yang terkuat. Singa dan harimau. Dua kucing besar ini pernah bertemu dan bertarung satu lawan satu, dan pemenangnya adalah harimau. Singa dan harimau juga sama-sama disebut sebagai puncak rantai makanan. Lantas, kenapa bukan harimau yang menjadi raja hutan? Selain karena keberaniannya, singa menjadi lebih kuat dan lebih tangguh karena mereka berkelompok, sedangkan harimau hewan soliter atau hidup menyendiri. Dalam kelompok, singa saling menjaga dan membantu satu sama lain. Singa juga menjaga ketertiban kelompoknya. Mereka akan menghukum singa lain yang melanggar aturan. Singa tidak takut pada hewan apapun. Bahkan singa ditakuti oleh hewan lainnya. Sekelompok singa berkuasa atas wilayah teritorialnya dan semua hewan lain yang hidup di atasnya. Bagaikan raja, raja berkuasa atas wilayahnya dan penduduknya. Dan terdapat hal lain yang membuat singa menyandang predikat raja hutan. Tapi sekarang kita akan bahas kerja tim atau teamwork daripada singa. Singa dapat memburu mangsanya sendirian, mulai dari hewan kecil sampai hewan besar. Namun, dengan kerja tim singa yang solid dan baik, membuat mereka dapat berburu mangsa yang lebih besar, dan juga dapat mempertahankan wilayahnya. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak dapat hidup sendiri. Manusia perlu berinteraksi satu sama lain. Setiap manusia tinggal dan hidup dalam lingkungannya, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan masyarakat. Alangkah indahnya jika setiap dari kita mempunyai rasa solidaritas yang tinggi, saling membantu satu sama lain bukan saling menjatuhkan, saling menguatkan bukan saling melemahkan, saling mendukung bukan saling menjelekkan. Keluarga yang harmonis terbentuk dari rasa saling percaya, saling menghargai, dan saling membantu. Tidak hanya menerima kelebihan, namun juga menerima semua kekurangan tiap anggotanya. Jika kamu baru merintis sebuah usaha kecil, mungkin kamu masih bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Tapi ketika usahamu berkembang, kamu perlu tenaga tambahan. Di sini juga diperlukan kerja tim yang baik. Ratan Tata berkata, jika ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Tapi jika ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Siapapun kamu, apapun keadaan, masalah, atau kesulitan yang kamu hadapi, jika saat ini kamu masih berdiri tegak, meskipun beban di pundakmu tidak ringan, masih tetap melangkah meskipun langkah kaki terasa berat, masih tetap berjuang meskipun kamu bisa memilih untuk menyerah, itu tandanya kamu bukan orang bermental lemah. Kesuksesan tidak dibangun oleh kemudahan, tapi dibangun oleh kesalahan dan kegagalan yang diikuti dengan ketekunan serta keteguhan untuk tidak berhenti mencoba, hingga akhirnya memberi kemudahan dan membuka jalan kesuksesan. Kekuatan tidak dibangun oleh keberanian, tapi dibangun oleh kesulitan dan ketakutan yang diikuti dengan keyakinan serta kegigihan untuk melawan setiap rasa takut dan kesulitan yang datang, hingga akhirnya memberimu keberanian dan menjadikanmu semakin kuat. Kamu sudah sejauh ini dan bukan saatnya untuk menyerah. Terus motivasi dan kembangkan diri serta karaktermu. Sesungguhnya mental singa ada dalam dirimu. Hanya saja kamu lebih sering menganggap dirimu domba, bukan singa. Bangun, bangkit, dan berjuanglah. Bangunkan singa dalam dirimu.